fondasi untuk membangun karakter bangsa Indonesia seperti apa? Apakah seperti Habib Rizik yang bisa seenaknya melecehkan? Ada apa Mas dengan Sampurasun ini? Jadi sebelumnya saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Jadi gitu ya, Sampurasun ya. itu budaya dan bahasa Sunda yang mempunyai nilai-nilai yang luhur warisan dari nenek moyang. Karena di situ selain salam sapa juga ada doa. Oke, tadi jadi itu ucapan salam ya? Ucapan salam. Sampurasun. Jawabannya apa tadi? Rampes. Rampes. Nah, kan kita penonton di sini kan belum tahu kronologi dan masalah yang sekarang dihadapi oleh Sampurasun ini kan. Awalnya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Seperti apa misalnya? Awalnya saya sendiri mendapat laporan dari anggota Angkatan Muda Siliwangi di Purwakarta. Iya. Ketika ulama Habib Rizik sedang melaksanakan ceramah di Purwakarta pada tanggal 13 November yang lalu, kita permasalahkan itu hak beliau saja untuk melakukan ceramah, tetapi ketika ada penggalan mengatakan Sampurasun dan langsung dilanjutkan dengan teriakan campur racun, itu yang membuat kita kaget. Itu dilaporkan oleh rekan-rekan di Purwakarta dan kita lihat videonya. Akhirnya ketua umum kita mengeluarkan statement. Ketua Umum Angkatan Muda Siliwangi ya. Jadi mengeluarkan statement dan meminta kepada Habib Rizik untuk berminta maaf kepada seluruh warga Jawa Barat. Karena dianggap ada sekitar 1-2 ya, karena menyinggung ya. Karena kita tersinggung jujur. Kita ngerasa tersinggung, ini soal rasa, ada sesuatu yang kita hormati, ada sesuatu yang kita maknai secara luhur, tiba-tiba seperti dipermainkan. Dilecehkan ya, dinistakan begitu saja ya. Dipermainkan. Oke, kita lihat videonya untuk pemirsa di sini di rumah supaya bisa lihat bagaimana video Habib Rizik ngomong campur racun. Assalamualaikum itu tradisi Arab. Assalamualaikum itu budaya Arab. Umat Islam Indonesia, mau ngapain kamu dijajah sama Arab? Mau ngapain diganti orang Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang. Assalamualaikum, ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Kalau di Purwakarta diganti dengan Sampurasun. Sangat disayangkan sekali ya sebenarnya ya. Betul. Beliau sebagai seorang ulama besar dan punya pengikut yang taklid sama beliau ya. Iya. Walaupun dengan berbagai kontroversinya, mengapa ketika melaksanakan ceramah dan seperti membenturkan antara Assalamualaikum dengan Sampurasun, padahal kebiasaan di Jawa Barat ini dengan mayoritas muslim itu Assalamualaikum dulu, jadi tauhid dulu di atas, setelah itu baru budaya itu alat. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, tidak ada pertentangan. Tetapi begitu kata-kata itu seolah-olah seperti yang Mas Dani tadi lihat, ya kami sebagai warga Jawa Barat merasa merasa tersinggung sekali. Sebenarnya ini bukan masalah Jawa Barat sih sebenarnya. Ya mungkin ya orang Sunda se-Indonesia kali ya. Sampai luar negeri di luar negeri benar. Ada orang Sunda ya benar. Di sana orang Sunda se-Indonesia ya. Boleh bisa dilihat linknya di berita online juga sangat menyayangkan di teman-teman saudara-saudara kita di Washington itu juga ada beritanya itu menyayangkan kabar itu. Jadi begini,
Dengan rasa ketersinggungan tadi, dan ini menyangkut juga tentang jati diri dan harga diri masyarakat Sunda. Setelah adanya kejadian ini, kita mengeluarkan statement, menunggu permohonan maaf dari beliau, tidak ada, dan akhirnya Sampai saat ini belum ada permohonan maaf ya. Artinya Habib Rizik tidak merasa bersalah atas. Belum tahu, saya tidak tahu karena tidak ada pernah juga serat statement yang formal yang dilakukan oleh beliau. Tetapi yang statement itu adalah dari teman-teman Front Pembela Islam. Saya pikir tidak ada juga ini kaitannya dengan itu. Ya, karena kalau menurut saya ini bukan masalah orang Sunda sebenarnya. Ini masalah orang Indonesia sebenarnya. Menurut saya ya, ini masalah orang Indonesia karena. Betul, Mas. Karena kalau orang yang punya rasa nasionalisme tinggi dan menghargai nenek moyang ya, ini sesungguhnya cukup menistakan nenek moyang gitu loh. Sikap dari AMS nanti kita akan bicarakan di segmen berikutnya di Logika Ahmad Dhani. Saya kepengen nyanyi nggak kelaksana. Iya. Saya pengen punya bini 2 nggak kelaksana juga. Bener. Cita-cita saya itu punya bini 2 tapi nggak berani. Nah saya kepengen, jangan ketawa kamu loh. Saya nggak. Emang kamu nggak kepengen apa? Gimana kamu bisa menyatukan hal-hal semacam ini gitu loh? Loh, saya tuh nggak berbini 2, Mas. Ya dulu kan sebentar yang ini belum selesai ini ya. Ya 2 lah ya. Ya kalau dihitung sama yang itu ya banyak lagi namanya. Tapi nggak bener. Saya nyanyi sama kepengen bini 2 tuh bener-bener. Gimana itu semua? Manajemen apa yang hebat kayak begitu itu? Masih ada jatah 2 lagi kalau udah 2 ini. Oh ada jatah 2 lagi Pak ya? Enggak, itu kan tafsir Mas. Tafsir tuh 4. Ya, dia biar jawab dulu Pak, Kang. Biar dia jawab dulu Kang. Ya. Yang saya jawab itu ya kan, saya sebenarnya juga nyanyi itu sebenarnya aji mumpung sebenarnya Mas. Saya itu kan pemain band. Saya pemain band. Di band saya bukan penyanyi. Saya ngarang lagu. Gitu. Yang nyanyi Ari Lasso, Once. Nah, karena saya bisa ngarang lagu buat saya sendiri, jadilah saya penyanyi, Mas. Seandainya saya nggak bisa ngarang lagu, saya nggak jadi penyanyi, Mas. Jadi kenapa saya menjadi penyanyi? Karena saya bisa ngarang lagu. Jadi sebenarnya kalau ada orang banyak yang bisa ngarang lagu, dia bisa nyanyi sebenarnya. Sebetulnya saya ini sudah hampir bisa loh, ngarang lagu hampir. Kalau saya baru bisa menyanyikan lagu-lagu beliau aja. Nah, saya Keluarga Cemara itu kan, hampir. Cuman kata-katanya doang, tapi begitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kata-katanya doang. Nadanya liriknya nggak kelaku. Nggak apa-apa, Mas. Gini aja, Mas. Kita bikin resolusi kan. Jadi aku menunggu lirik kalimat-kalimat dari Mas Wendo. Nanti aku bikin nadanya, Mas. Nah, itu bisa. Tapi itu kan tapi saya juga nyanyi deh. Boleh. Sekali-kali nyanyi. Kan ini yang main bandnya, Mas Wendo yang nyanyinya gitu. Nyanyi kan. duet sama Mulan gitu kan kayaknya cocok loh ya iyalah. Ya siapa tahu ada yang khilaf gitu di jalan kesempatan. Ya kapan lagi ya. Ya semuanya kan bisa terjadi kemungkinan tuh. Bukan kalau saya tadi mengatakan gini meskipun kelihatannya aja guyon padahal saya nafsu bener. Dinamika ini yang kita mesti eksplor. Dinamika apa tuh, Mas? Dinamika yang pikiran-pikiran semacam ini yang kita harus lebih berani terus terang. Nah, dari situ kalau kita mencoba kembalikan tadi, iya. Dia belum jawab. kita akan mudah menganalisis atau menjawab hal-hal seperti tadi. Sebenarnya gini, Mas. Saya berani terus terang. Saya nggak tahu dari mana saya dapat kata-kata ya. Saya dapat kata-kata, dapat quote lah. Saya lupa, mungkin Mas Wendo bisa bantu quote itu. Tidak ada yang abadi di dunia ini kecuali perubahan. Ya. Nah, Mas Wendo ingat nggak siapa yang ngomong itu? Itu semua orang yang pengen berubah, kata-kata mutiaranya cuma itu. Renat Kasali ngutip itu, tapi semuanya gitu. Iya. Darmanto Yatman dulu pakai kata-kata itu. Iya, itu kata-kata itu menurut saya ada hubungannya sebenarnya dengan acara ini ya malam ini ya. Karena ada orang yang nggak pengen berubah. Ada orang yang nggak pengen berubah. Ya gitu. karena merasa di zona aman melulu. Nah, ini salahnya dia di situ. Jadi tafsir kan buatan manusia, Mas. Ya. Itu bisa berubah, Mas. Dengan ya, tapi generasi tafsir berikutnya. ini kalau mewakili masa tertentu, kecuali nih,
hal-hal yang berkaitan dengan agama itu namanya dogma, nggak bisa. Oh gitu ya. Ya, tapi yang selebihnya yang lainnya itu makanya ada do dan don't. Ya, Dogma nggak bisa berubah dogma. Dogma nggak bisa, Ya. nggak bisa. Tidak harus berubah karena dia memang do-nya di situ. Iya, iya. Ya kecuali tentu saja kalau memang kemudian mau berubah gitu, tapi selebihnya enggak. Perubahan tapi ke arah yang lebih baik itu kan luar biasa. Misalnya pengertian berubah harus dengan jaket lagi bahwa perubahan ke arah yang lebih baik. Sebenarnya gini, jadi orang kan banyak orang memaknai dogma kan. Jadi jangan-jangan bahwa Sampurasun itu adalah sebuah dogma dari aliran tertentu dalam agama Islam bahwa Assalamualaikum ini nggak boleh diganti. Jangan-jangan. Mau diganti maksudnya gitu ya? Iya. Tidak Tapi ada enggak, seperti enggak, itu. Kalau itu lebih enggak, karena Adat istiadat dia itu kan tidak budaya ini tidak konfrontasi. tidak konfrontatif. bedanya Apalagi di Sunda, Mas. Iya. Tidak ada Di konfrontasi. dalam kebudayaan itu bukan pilihannya bukan kalau kamu milih ini tidak milih ini, enggak gitu di kebudayaan. Jadi Bisa melebur ya. ya Justru bisa melebur ya. mungkin agak jauh dikit tapi melenceng dikit. Kayak orang nonton televisi itu dibedakan. Kalau kamu nonton acara ini jam segini, berarti kamu tidak nonton acara itu. Itulah sharing yang kemudian menggegerkan kita. Tapi pembaca koran misalnya, media cetak atau buku, saya membaca koran A juga bisa membaca koran, berarti membaca koran B. Iya. Ini yang sebetulnya kita harus kembali ke arah ini. Kalau saya suka, kamu tidak berarti saya nggak suka, saya enggak. Saya bisa suka, kamu suka Mulan ya dua-duanya saya suka, misalnya bisa. Oke pemirsa, udah hampir. Udah jawab belum tadi, Pak? Nggak jawab. Oh, nggak jawab, Kang. Yang Coba. mana? Yang mana, Kang? Jadi Khusus kesimpulannya setelah 1 jam kita berdiskusi, kalau dari saya sebenarnya permasalahan AMS mewakili orang Sunda ini penting buat saya. Ya. Penting karena ini adalah membentuk, kalau dalam kata Soekarno itu national character building itu kan, kita butuh membangun. Jadi membangun melalui AMS nih. AMS bisa jadi sebagai fondasi. Ya. Fondasi untuk membangun karakter bangsa Indonesia seperti apa? Apakah seperti Habib Rizik yang bisa seenaknya melecehkan atau dianggap melecehkan ya, atau memplesetkan Menyinggung. sebuah kata-kata yang luhur itu dianggap biasa atau ini tidak biasa? Oke? Audio Jungle.